Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu para intelektual dari seluruh kampus, mulai dari ujung Sumatera sampai dengan ujung timur, Insya Allah sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat ya. Kalau di timur sana berarti waktu Indonesia Timurnya jam 1 siang. Ini kita akan berdiskusi tentang salah satu fikih Islam ya. Bagaimana Allah telah memberikan aturan yang sempurna kepada kita hambanya termasuk dalam melakukan perubahan. Ini karena tahun Indonesia ini kan tahun politik ya Ibu ya. Jadi sekarang semua orang bicara rame perubahan. Kayaknya tiap hari itu ya rame di TV itu mulai dari pagi sampai dengan malam. Nah, kita akan membahas tentang perubahan wabil khusus nanti termasuk juga mendiskusikan gerakan-gerakan yang terlibat dalam proses perubahan itu. Karena sudah kita bahas sebelumnya bahwa melakukan perubahan tentu tidak bisa sendirian dan Rasulullah juga telah mencontohkan beliau melakukan perubahan masyarakat itu bersama-sama dengan para sahabatnya. Saya mulai dari membahas tadi surat yang dibaca, Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ini reminder bagi kita sebagai seorang manusia ya, Ibu-ibu ya. Reminder bagi kita sebagai manusia bahwa pada waktu lalu, wallahu a'lam, kita tidak mendapatkan informasinya dari Allah, tetapi Allah menghabarkan peristiwanya. Pada saat kita semua masih berupa ruh, belum disatukan dengan jasad, semua manusia diambil persaksiannya di hadapan Allah. Diambil persaksiannya di hadapan Allah, itu Allah kabarkan kepada kita makhluknya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka. Dan ingatlah ketika Rabbmu, Tuhanmu mengambil min bani Adam, dari anak cucu Adam, min duhurihim, dari tulang sulbi mereka, karena masih belum disatukan dengan jasad. Jadi alamnya masih alam ruh. Min duhurihim dzurriyyatahum, anak cucunya. Jadi semuanya, bukan hanya Nabi Adam, semuanya ya, termasuk hari ini manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah, sebetulnya semuanya telah mengambil persaksian ini. Wa ashhadahum, Allah mengambil kesaksian mereka ala anfusihim, atas diri mereka. Apa kesaksiannya itu? Alastu birabbikum. Allah berfirman, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian semua manusia termasuk kita pada waktu itu menjawab, qalu bala. Ya, kita semua mengatakan ya, mengakui, memberikan pengakuan bahwasanya Allah adalah Rabb kita, syahidna, kami bersaksi. Ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Allah melakukan hal itu antakulu, agar nantinya kita itu tidak mengatakan yaumal kiamati, pada saat hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, bahwasanya kami lengah terhadap hal ini. Hoflah itu lalai. Artinya ketika Allah memberikan satu momen semua manusia sebelum disatukan ruh dengan jasadnya sudah diambil persaksiannya, mengakui, dan kita semua mengatakan bala syahidna, iya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Jadi kita pada waktu itu memberikan kesaksian bahwa kita tidak menyekutukan Allah. Kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesama manusia, termasuk harta, benda,
ketakutan terhadap hal-hal lain, kita semuanya itu bala syahidna, engkau Tuhan kami. Berarti rasa takutnya kita pun itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Rasa takut kita itu tidak kita tempatkan untuk hal-hal yang lain, ya, tidak menyekutukannya dengan hal-hal yang lain. Dan Allah tadi menghabarkan ada peristiwa itu agar nanti manusia itu tidak tidak mengelak, tidak cari-cari alasan. Bahwasanya kan kita nggak tahu gitu. Khoflah, kami lalai terhadap hal ini. Kemudian lanjut ke surat Al-A'raf ayat 173, autakulu, atau kemudian nanti kamu itu mengatakan innama asyroka abauna, bahwa sesungguhnya nenek moyang kami itu asyroka, musyrik. Nenek moyang kami itu menyekutukan mingkobelu, dari sebelum kami. Sementara kami ini wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kami ini dzurriyahnya, kami ini keturunannya. Artinya manusia ini cari-cari alasan gitu ya. Ya mau dimaklumilah kalau kita itu nggak mentauhidkan Allah, kan kita itu ngikutin nenek moyang kami, dan itu narasi yang kita sering dengar hari ini. Kenapa kita nggak ngambil Islam kafah? Kan ini Indonesia, Indonesia itu kan punya kultur sendiri, Indonesia itu kan punya spesifikasi sendiri, ya semacam-macam lah gitu ya kalimatnya. Intinya bahwa kenapa nggak Islam kafah? Ya kan Indonesia gitu. Itu persis seperti kalimat ini. Abauna asyroka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan itu kalimat yang nanti akan menjadi sesalan. Nauzubillahi min dzalik. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Kemudian cari-cari alasan tadi diakhiri dengan kalimat apa engkau akan membinasakan kami, wong kami ini cuma ngikut-ngikut aja gitu dengan orang-orang sebelum kami. Ini yang Allah kabarkan kepada kita, berarti nanti akan terjadi seperti ini. Pada saat manusia itu di yaumul hisab, mereka itu mengatakan berbagai alasan, termasuk salah satunya bahwa ya kan ngikut-ngikut aja manusia itu. Dan karena itulah kemudian tadi wa'id akhoda rabbuka, Allah itu telah mengambil persaksian. Jadi manusia nggak bisa cari alasan. Kan sudah mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, bukan yang lain. Nah, dari sini ibu-ibu kita diingatkan kembali ya, karena itu kita kan nggak ingat memori kita ya, kita nggak tahu gitu peristiwanya kapan, di mana gitu ya. Tapi Allah mengkabarkan bahwa telah terjadi momen itu di mana kita itu bersaksi, qalu bala syahidna, ya Allah, betul kami bersaksi engkau adalah Rob kami, bukan yang lain. Sehingga kami hanya tunduk patuh kepadamu saja, tidak yang lain. Nah, dari sini kita akan lihat, kita refleksikan apakah sepanjang kita hidup sampai dengan 50 tahun, mungkin ada yang sudah 60 tahun, ada yang 40 tahun, apakah qalu bala syahidna, apakah kita itu sudah merefleksikan persaksian kita di alam ruh itu ketika Allah bertanya alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita lihat ke slide selanjutnya, ibu-ibu. Sebagai sebuah evaluasi kita sebagai manusia, maka kita akan melihat ada qadhiyatul muslimina al-masiriyah. Ada qadhiyah, ada problem. Ada problem yang menimpa kita umat Islam di hari ini. Ketika kita diminta Allah bersaksi, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rob kalian? Kemudian kita mengatakan qalu bala syahidna. Tapi faktanya inna qadhiyatal muslimina al-masiriyata hiya al-masiriyati hiya, ada persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini, yaitu apa? I'adatu tadbikil islami, tidak terjadi hal itu. Penerapan syariat Islam, bukti kita qalu bala syahidna, penerapan syariat Islam, bukti kita bertauhid hanya kepada Allah saja, apakah itu fil hayati, di dalam kehidupan, wad daulati, di dalam negara, wal mujtama'i, dan kepada masyarakat, di dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah kita sudah qalu bala syahidna? Semua kita pakai aturan Allah saja. Sebagai bukti kita bersaksi bahwasanya
Betul, Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Itu tidak terjadi hari ini. Metode operasionalnya pun antori ki iqamatil khilafah, dengan metode penegakan khilafah. Wa nasaba khalifatan lil muslimina, dan kita itu memiliki khalifatan lil muslimina, memiliki pemimpin di antara umat Islam sebagai bentuk ketauhidan kita kepada Allah. Itu juga tidak terjadi. Sehingga kalau kita lihat beberapa hari ini bagaimana Israel memperlakukan saudara-saudara kita di Gaza. Seruan jihad juga sudah dikumandangkan. Tapi di bawah tekanan internasional, seruan jihad itu akhirnya tidak bergigi. Tidak ada sambutan. Seruan dikumandangkan, tapi tidak ada sambutan dari tentara-tentara umat Islam. Jadi kita melihat ada persoalan qadhiyah, ada persoalan di antara umat Islam. Harusnya kita tunduk patuh kepada Allah, tapi ternyata tidak semuanya. Nah, ini berarti kompleks, memang ibu-ibu, kompleks persoalannya, karena pada saat manusia disatukan jasadnya dengan ruh turun ke muka bumi, kita baca juga dalam Quran surat Al-Baqarah, pada waktu itu iblis meminta penangguhan, meminta diizinkan ikut turun ke bumi menyertai manusia dan akan menggoda manusia dari berbagai sisi kecuali dari atas. Tidak bisa itu mereka lakukan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kebenciannya kepada manusia, karena dalam persepsi dia, manusia itu yang membuat dia dikutuk oleh Allah. Nah, itu dinamikanya hari ini seperti itu. Jadi kalau kita lihat ke slide berikutnya, ada problem utama. Yang problem utama itu indikatornya sangat mudah. Ya, indikatornya sangat mudah. Jadi kalau hari ini rame sekali, itu berarti kesadaran umat Islam juga semakin baik, ya, semakin menguat. Wabil khusus kita para intelektual mestinya juga ketika perbincangan tentang khilafah itu semakin luas, alhamdulillah berarti kesadaran umat Islam semakin baik. Reminder bahwasanya ada proses kita qaulu bala syahid, nah itu berarti juga semakin baik. Memori kita berarti sudah semakin ingat kembali akan hal itu, ya, bahwa kita itu hanya mentauhidkan Allah, kita nggak takut kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah saja, karena itu bentuk persaksian kita di alam ruh. Nah, indikator yang utama bahwa ada masalah qadhiyah, ada qadhiyatul muslimina, ada persoalan di antara umat Islam, itu indikator utamanya adalah ketika tidak ada khalifah. Khilafah itu adalah bentuknya, khalifah itu adalah personnya. Apa yang dimaksud dengan khilafah? Ada di dalam kitab As-Sahsiyatul Islamiyah Ats-Tsani, dalam juz yang kedua, disebutkan di situ khilafah itu adalah riasa amah. Khilafah itu adalah riasa amah, kepemimpinan umum. Jadi bukan seperti hari ini, opini hari ini. Khilafah itu adalah gerakan radikal, begitu ya kalau hari ini. Kalau kita merujuk kepada kitab di dalam salah satunya adalah kitab Sahsiyah Islamiyah, nanti kalau ada kitab lain monggo dipersilakan. Di situ disebutkan khilafah itu adalah riasatun amatun, kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam untuk memberlakukan syariat Islam dan mengemban dakwah. Dan ini, definisi ini diambil dari beberapa dalil, antara lain yang tertulis di situ adalah hadis tentang ini. Di dalam hadis tentang imam, al-imamu ra'in, kemudian yang kedua al-imamu junnah. Jadi ini kita memang banyak belajar dalil hari ini ya ibu-ibu ya. Al-imamu ra'in dan yang kedua al-imamu junnah. Ra'in itu adalah pemimpin. Dan sekaligus mas'ul. Mas'ul itu orang yang ditanya. Mas'ulun, dia itu akan ditanya an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Dan yang kedua imamu junnah, bukan kal junnah ya. Ada yang menerjemahkan seperti perisai, padahal tidak ada kafnya di situ. Jadi al imamu junnah, junnah itu perisai. Jadi khalifahnya itu memang jadi perisai, bukan seperti perisai, memang perisai. Yuqatalu min waraihi wa yuttaqal bihi. Dan ini sangat terlihat dengan peristiwa Gaza hari ini.
Ketika umat Islam itu kehilangan khilafah, maka mereka tetap berusaha berkonsolidasi sebagai umat Islam, maka ada fraksi-fraksi untuk melawan kedoliman yang mereka hadapi, tapi tidak bisa efektif untuk menghentikan kedoliman itu. Padahal kalau ditanya kekuatan Israel itu apa? Ya kalau bahasa kita kacang goreng lah begitulah ya. Tapi kenapa sangat sulit untuk menghentikan kedoliman yang mereka lakukan? Bahkan perkembangan terakhir yang kita dengarkan dari saudara kita di Palestina itu, seruan jihad juga sudah dikumandangkan gitu. Tetapi kemudian seruan ini mendapatkan tekanan dari dunia internasional. Nah, jadi ketika tidak ada imam, maka kehilangan junnah, kehilangan junnah, kehilangan perisai. Makanya disebut sebagai qadhiyatul masiriyah, sebagai problem utamanya itu adalah ketika kehilangan ro'in umat Islam dan kehilangan junnah. Maka kita lihat di sini ibu-ibu sebagai kesimpulannya ditampilkan dulu. Waqi'ul mujtama'i fil biladil islamiyati al yaum, kita bisa simpulkan bahwa waqi fakta waqi'ul mujtama, fakta masyarakat fil biladil islamiyati, di negeri-negeri Islam. Jadi tidak kita sebut sebagai fil khilafah Islam karena tidak ada ya. Jadi yang bisa kita sebut hari ini adalah bilad, di negeri-negeri Islam, bukan negara Islam, bukan daulah Islam, tapi bilad, di negeri-negeri Islam. Ada Indonesia, ada Palestina, ada Malaysia, ada Iran. Faktanya mereka itu kita lihat yusaitiru alaihi, dikuasai dengan pemikiran yang berasal dari selain Islam. Terjemahnya bisa ditampilkan dulu, Mbak. Kenapa bisa disimpulkan begitu? Dan kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena tidak sedikit di antara umat Islam, termasuk intelektualnya, yang mengatakan bahwa Indonesia itu sudah sesuai dengan Islam. Tidak sedikit yang mengatakan begitu. Benarkah kalimat itu? Indonesia itu sudah sesuai dengan Islam. Kemudian juga ada yang mengatakan Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu sudah sesuai dengan Islam. Ada yang mengatakan demikian. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang harus kita cermati karena jawaban ya dan tidaknya itu akan menentukan langkah selanjutnya. Kalau dikatakan bahwa Indonesia sesuai dengan Islam, berarti kan jawabannya, oh ya berarti tinggal kita benahi mananya yang nggak sesuai, tapi negaranya sudah sesuai. Nah, benarkah demikian? Kita kembalikan kepada definisi al-mujtama. Al-mujtama itu arti katanya adalah masyarakat. Al-mujtama'u mukawinun, masyarakat itu terbentuk dari min afrodin, ada individu, ya memang ada orangnya. Nah, individunya itu pun kan nggak disebutkan afrodin Islamiyah gitu ya. Tapi ada orangnya afrod, ada orangnya wa afkarin, dan ada pemikiran-pemikiran wa masyairin, dan ada perasaan wa anzimatin, dan ada anzimah. Ada 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya hanya ada 2 atau hanya ada 3, tidak keempat-empatnya, maka tidak bisa disebut sebagai mujtama. Misalnya kita katakan, oh ini sudah Islami, berarti kan masyarakatnya sudah Islam di Indonesia. Mari kita pikirkan ibu-ibu. Apakah di Indonesia itu ada individu yang Muslim? Ya betul, oh berarti sudah terpenuhi, afrodnya terpenuhi. Wa afkarin, apakah pemikirannya itu sudah Islam? Ini sudah gampang sekali menjawabnya. Saya bacakan ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Bagaimana dengan negeri ini? Wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisyah. Bagaimana dengan negeri ini? Itu kalau bicara pemikiran, pemikiran Islam. Allah menghalalkan al-bai', mengharamkan riba. Tapi di negeri ini riba itu halal. Sementara di dalam Islam riba itu haram. Bagaimana surat Al-A'raf tadi? Qalu bala syahidna. Ketika manusia mengatakan, ya betul kami bersaksi ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Kemudian ketika Allah mengatakan, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Aku haramkan riba atas kalian.
Ketika kita pada saat menjadi ruh, belum disatukan dengan jasad, kita mengatakan qalu bala syahidna. Bagaimana ini di dunia hari ini seperti ini? Untuk satu hukum saja. Padahal masih banyak sekali ayat Allah dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang berbagai hukum. Wa masyairin, masyair, perasaan. Bagaimana perasaan keislaman kita? Bagaimana perasaan? Berarti kalau perasaan itu bicara apa ibu-ibu? Suka, tidak suka, itu perasaan. Senang, benci, itu perasaan. Apakah kita merasa biasa saja ketika aturan Allah itu dilepaskan satu persatu dari kehidupan kita sebagai manusia, atau kita merasa tidak seharusnya begini? Kalau kita merasa biasa saja, Masya Allah, berarti hati kita itu keras. Na'udzubillah. Seharusnya kita tidak merasa biasa saja. Ketika Allah mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina, fa innahu kana fahisyah. Itu perbuatan yang keji. Harusnya kita tidak merasa biasa ketika melihat orang berzina, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana dengan andimah? Wa andimatin. Andimah itu adalah aturan, regulasi. Regulasi yang diberlakukan di dalam masyarakat. Apakah qalu bala syahidna sudah merefleksikan itu? Ya, ya Allah, kami akan pakai semua aturanmu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ataukah ternyata banyak sekali regulasi yang kita bla bla bla, alasan ini, alasan itu, alasan Islam itu nggak sesuai, susah diterapkan, alasan Islam tuh ribet, macam-macam gitu. Kita diingatkan Allah tadi dalam Quran surah Al-A'raf, agar kalian nanti tidak mengatakan bahwasanya begini, maka Allah ambil persaksian dari manusia. Nah, ini kita lihat bagaimana situasinya, faktanya, faktanya umat Islam hari ini. Maka tentu saja ibu-ibu, kalau kita sudah melihat ada masalah gitu, ada masalah, berarti harus ada taghyir, harus ada perubahan. Dan Allah sangat sayang kepada makhluknya, sehingga Allah mengutus Rasul, mengutus para Rasul untuk memberikan tuntunan, mengingatkan manusia bahwa mereka itu sudah diambil kesaksiannya, kita itu sudah diambil kesaksiannya, diingatkan kembali dengan kedatangan para Rasul. Dalam masalah perubahan, kita bisa baca dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah, ma bi qaumin, apa-apa yang ada pada satu kaum, hatta, sampai dengan yughayyiru, mereka itu merubah. Jadi ada kalimat aktif di sini yang Allah minta, sampai dengan mereka merubah. Apa yang dirubah? Ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka. Jadi ada satu hal yang tidak tepat, yang itu menjadi masalah, dan Allah minta kita untuk merubahnya. Idza nuridu taghyiru sulukil insani, jika kita ingin merubah perbuatan manusia, la budda, maka harus taghyiru mafhumahu, harus kita rubah pemahamannya. Nah, kita mulai masuk ke perubahan. Bagaimanakah perubahan yang dilakukan? Ke slide berikutnya. Dari ayat ini Allah memberikan panduan dan disambung dengan ayat yang selanjutnya lagi. Ditampilkan dulu Mbak Despri. Wujubu iqamati takat tulis siasi, ingin berubah, maka rubahlah apa yang ada pada diri kita manusia. Karena kita ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nggak bisa taat itu, pokoknya aku taat, pokoknya saya sendiri taat. Nggak usah mikirin orang lain. Kalau mikirin orang lain tuh susah gitu. Kalau kita kemudian berpikirnya begitu, maka kita nggak bisa mewujudkan ketaatan bersama-sama sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia itu Allah ciptakan hidup bermasyarakat. Al-mujtama tadi, hidup bermasyarakat, dia itu tidak hidup sendiri di bumi itu.
Dia hidup bersama-sama dengan manusia lain, dan jangan lupa tadi ada iblis yang minta privilege gitu. Iblis yang dia minta tangguhkan kematianku ya Allah. Jadi dia minta privilege dan dijawab Allah ya dipenuhi gitu. Nggak mati dia itu. Sampai dengan yaumul kiamah nanti umurnya sangat panjang, dan itu dia gunakan secara khusus untuk menggelincirkan manusia dari persaksiannya tadi di alam ruh. Maka ketika Allah menurunkan Rasulnya memberikan panduan, ini harus ada perubahan pada manusia hari ini ketika tidak taat kepada Allah. Bagaimana caranya supaya jadi taat semua gitu ya. Manusia ini kepada Allah jadi taat semua. Maka Allah memerintahkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim, wal takun. Di situ ada lamnya Ibu ya. Lam sukunnya itu adalah lamul amr. Lamnya itu lamul amr. Jadi di situ tuh perintah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa terjemahan Depak ya, Kemenak itu kurang tepat ya. Hendaklah ada gitu. Padahal di situ tuh artinya itu adalah perintah. Perintah harus ada minkum di antara kalian, kumnya itu umat Islam. Harus ada apa? Ummatun. Harus ada umat sekelompok yad'una yang sifatnya itu adalah, kita lanjutkan, yad'una ilal khairi. Yang ini adalah sifat yad'una ilal khairi, ini adalah sifat dari ummatun tadi. Sifat dari kelompok itu adalah yang da'a, menyeru, ilal khairi. Al khair itu dalam penjelasan tafsir disebutkan maknanya adalah Islam. Ya, menyeru kepada Islam. Wa ya'muruna, wawunya wawu atof ya Ibu ya, jadi kata sambung, menyambung dari sifat dari kelompok tadi itu adalah wa ya'muruna, amaro, memerintahkan, bil ma'rufi, kepada yang ma'ruf, yakni kepada yang diperintah oleh Allah, wayan hauna, naha, naha mencegah, ya, dan mencegah anil mungkari, dari yang mungkar. Kemudian ditutup dengan ada pujian, wa ulaika humul muflihun. Jadi perintahnya ini ketika ada pujian di dalamnya itu salah satu korinah indikator bahwa di situ ada perintah yang jazm, perintah yang tegas. Jadi statusnya bukan mubah, bukan sunnah, tetapi adalah wajib. Sehingga di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah juga sudah dibahas status hukumnya yang di dalam ayat ini tadi ada sebuah perintah agar umat Islam memiliki sebuah kelompok. Di antara umat Islam itu Allah perintahkan harus ada sebuah kelompok yang memiliki sifat sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Sifat kelompok itu adalah yada'una ilal khairi, sebuah kelompok yang menyeru kepada al khair, kepada Islam. Dan yang kedua, sifat kelompok itu adalah ya'muruna bil ma'rufi, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Jadi antara hak dan batil itu jelas seperti hitam dan putih, ya, tidak ada abu-abu. Wayanhauna anil mungkari, dan mencegah dari yang mungkar. Jadi mengingatkan ketika manusia melenceng dari ketaatan kepada Allah. Sesuatu yang haram malah dilegalkan, sesuatu yang haram malah menjadi regulasi, malah menjadi perundang-undangan. Ya. Seperti kalau kita lihat di Indonesia itu ada Omnibus Law, dan di dalamnya ada regulasi tentang lahan yang ramai sekali dengan kasus Rempang kemarin ya, yang masih berlanjut sampai dengan hari ini. Sementara regulasi Allah tentang milkiyah amah ya, itu jelas sesuatu yang menjadi milik umum maka tidak boleh dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara. Nah, ini adalah beberapa gambaran ketika kelompok itu menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, berarti dia menyuarakan hukum-hukum Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan dikatakan bahwa kelompok ini, mereka itu adalah orang-orang yang muflih. Ya. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi, mohon maaf itu tertutup Mbak. Subita fi Sahih Muslim ya, yang
tertutup itu ya. Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah taqala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum, barang siapa di antara kalian umat Islam, man ra'a yang melihat, mungkaron, melihat sesuatu yang mungkar, maka Rasul perintahkan fal yuhayyirhu, maka hendaklah dia melakukan perubahan terhadapnya. Hendaklah dia mengubahnya. Mengubah kemungkaran itu. Dengan apa? Biadihi, dengan tangannya, dengan kekuatannya. Fa'illam yastati, maka jika dia tidak mampu melakukan hal itu karena dia tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, fabilisani, maka perubahan dilakukan dengan lisannya, tidak diam saja, tapi Allah perintahkan. Nah, kita kembalikan ke Al-A'raf tadi ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah perintahkan. Kalau kita mengatakan dalam alam ruh tadi, qalu bala syahidna, ya, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Sekarang kemudian Allah perintahkan, kalau melihat kemungkaran maka rubahlah, jangan diam saja. Kalau tidak mampu maka kata Nabi fabilisanihi, dengan lisannya. Fa'ilam yastati, maka juga jika tidak mampu, apapun itu alasannya, fabiqolbihi, maka paling tidak dengan hatinya. Jadi ada perasaan tidak suka, tidak ridho, tidak senang, dan dikatakan Nabi wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi dalam hadis ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada pilihan sakata, boleh diam. Tidak ada pilihan begitu. Apakah boleh diam saja ketika terjadi kemungkaran? Ya udah diam aja gitu. Daripada nanti, daripada gitu ya. Ada masalah. Maka kalau kita kembalikan tadi kepada, bukankah kita semua sudah bersaksi bahwa kita hanya tunduk patuh kepada Allah saja. Kalau Allah perintahkan kita melakukan perubahan, maka sami'na wa ata'na. Maka dari surat Ali Imran dan hadis Nabi tadi, kita simpulkan bahwasanya ada kewajiban wujubu iqamati takat tulis siasi. Kenapa disebut dengan kewajiban menegakkan takatul siasi? Karena kata asyasah yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu sebagai politik, asyasah, politik. Politik dalam Islam itu tidak sama dengan politik kapitalis sekuler, dengan politik orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, politik ala Machiavelli misalnya ya. Politik itu artinya adalah berebut kekuasaan, tidak begitu. Islam mendefinisikan asyasah itu adalah mengurus urusan masyarakat dengan Islam sebagai bentuk ketauhidan kita kepada Allah. Sehingga kalau disimpulkan harus ada sebuah kelompok. Kelompok itu yang bagaimana? Al-Hizbu. Sebuah kelompok itu adalah, Hizbu itu kalau diartikan bahasanya partai begitu ya. Tapi bukan partai-partai yang ala kapitalis demokrasi yang berebut kekuasaan dengan segala macam cara, sehingga ada istilah tidak ada musuh yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Nah, itu istilah-istilah idiom-idiom yang tidak diajarkan Allah dan Rasulnya. Itu diajarkan dengan lisan manusia. Al-Hizbu huwa takatul, partai itu adalah sebuah kutlah, sebuah kelompok yakumu ala fikrotin wa tariqatin, yang dia itu berdiri di atas pemikiran. Berarti pemikiran kalau Islam ya kutlah Islam ya pemikiran Islam, wa tariqah. Nah, ini dua kata yang sangat penting ibu-ibu yang dirahmati Allah. Islam itu tidak hanya fikroh, sebagaimana yang banyak umat Islam itu salah paham selama ini. Bahwa kalau bicara fikih itu ya berarti fikroh. Padahal di dalam fikih itu juga ada torikoh, ada ahkam fikroh, ada ahkam torikoh. Jadi hukum-hukum Islam itu ada hukum-hukum yang itu disebut dengan hukum fikroh. Fikroh itu diartikan pemikiran. Jadi hukum-hukumnya itu berupa pemikiran. Tetapi ada juga yang ahkam torikoh. Ada hukum yang bersifat operasional. Metode operasional.
Nah, dalam hal ini apabila dilepaskan salah satu, maka itu adalah desain strategi Britania Raya dulu pada waktu dia eh, melakukan sebuah koalisi ya dengan negara-negara di Eropa untuk menghancurkan kekuatan kekuasaan Islam karena mereka melihat tidak mungkin memisahkan umat Islam dengan Islam, maka kemudian mereka mencari celahnya itu di mana. Dan mereka menemukan bahwa salah satu celahnya adalah memisahkan torikoh, memisahkan metode operasional itu dari Islam. Sehingga sholat ya tetap bisa sholat, tapi metode operasional yang sebetulnya Allah berikan supaya semua muslim itu sholat. Tidak ada muslim yang tidak sholat karena malas, karena ghaflah, karena lalai dan lain-lain, maka ada metode operasional yang dijalankan dalam bentuk struktur negara, memberikan regulasi bagi orang-orang yang tidak sholat, ada ancaman hukuman tertentu, maka itu adalah metode operasional yang juga bagian dari fikih, dari hukum Islam. Nah, jadi ibu-ibu yang kemudian kita diingatkan di sini bahwa kalau kita bicara Islam, maka tadi tidak bisa kita lepaskan antara fikro dengan toriko. Termasuk kalau tadi ada sebuah perintah untuk menegakkan kelompok yang berdakwah, maka di dalamnya itu juga ada fikro dan toriko. Kita lanjut. Ini masih memahami perintah kutlahnya ya Ibu ya, belum sampai ke beberapa nama gerakan itu hari ini. Ke slide selanjutnya. Nah, sebelum nanti kita bahas apa contoh dari kelompok tersebut di era abad 21, kita lanjutkan dulu kajian kita Ibu-ibu yang dirahmati Allah tentang bagaimana proses tegaknya kekuasaan Islam itu. Yang ini kita ambil dari Sirah. Sirah itu sejarah, tapi kalau bicara Sirah Nabi itu tidak sama dengan sejarah Orde Baru, sejarah Orde Lama gitu ya. Kalau Sirah Nabi itu kita bicara tentang fikih. Perjuangan Nabi itu di situ ada perbuatan Nabi, ada perkataan Nabi ya, ada keputusan Nabi pada saat beliau berjuang, itu semuanya adalah bagian dari fikih. Dan kalau diresam, maka untuk memudahkan bisa difahami dengan bentuk bagan seperti ini. At-tariqatu liiqamatid daulatil khilafah, ya. Metode untuk menegakkan negara Islam, kekuasaan Islam, torikoh. Jadi kita memang bicara torikoh Ibu-ibu ya, metode operasional. Karena tadi kalau ahkam fikrohnya itu sudah di surat Ali Imran, nah itu ahkam fikrohnya. Metode operasionalnya kita temui dari sirah Nabi salah satunya. Dan kalau kita simpulkan itu ada 3 tahapan yang beliau jalankan. Dan itulah yang harusnya kita tiru, kita contoh hari ini. Yang pertama kita sebut dulu satu persatu, nanti kita bahas. At-tafkifu, beliau melakukan pembinaan. Yang kedua, at-tafa'ulu ma'al ummati, beliau melakukan tafa'ul, interaksi dengan umatnya. Kemudian yang ketiga, beliau melakukan istilamul hukmi. Beliau melakukan proses pengambilan kekuasaan dengan proses istilam, penyerahan. Jadi bukan seperti yang digambarkan kudeta, boykot begitu ya. Kalau Nabi itu istilahnya istilam, menyerahkan. Jadi kekuasaan itu diserahkan dari umat. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama beliau melakukan itu dari atas ke bawah Ibu-ibu ya, karena ini tahapan jadi nggak bisa dibolak-balik. Tahapan tuh berarti ya dari atas, satunya itu di atas, taskif, karena ini tulisan bahasa Arab berarti kita melihatnya dari kanan ke kiri. Yang pertama itu adalah at-taskif, yang kedua itu tafaul, nggak bisa dibolak-balik ya. Baru kalau 1 dan 2 berjalan, maka yang ketiga bisa dilakukan. Istilah mulhukmi. Dan ini sering menjadi pertanyaan hari ini. Kapan khilafah itu berdiri? Kapan kekuasaan Islam itu akan tegak kembali?
Maka apabila kita paham tentang tahapan-tahapan ini, insya Allah tidak terlalu membingungkan. Problemnya itu nanti akan bisa kita urai ada di mana. Kita mulai dari yang pertama. Rasulullah melakukan tazkif, melakukan pembinaan. Dalam rangka apa? Litanmiyati jismil hisbi. Untuk mengembangkan tubuh partai. Partainya itu partainya Rasul, partainya Nabi. Jadi bedanya dengan hari ini, kalau partainya Nabi itu ya ibarat dengan nabinya. Kalau bicara Muhammad itu ya pasti bicara tentang perjuangan dakwah. Kalau bicara Islam ya pasti melekat dengan Nabi. Nah, beliau itu melakukan tazkif di rumah Arkom bin Arkom, membina para sahabat supaya tubuh partainya semakin besar. Tanmiyah, mengembangkan, ya, membesarkan tubuh partai sehingga sahabat-sahabatnya menjadi semakin bertambah. Setelah itu, ketika turun perintah fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin, ya, ketika turun surat Al-Hasyr ayat 7 itu, maka Nabi masuk ke tahapan kedua. Jadi beliau itu, even Nabi itu melangkahnya pun nunggu perintah dari Allah. Jadi tidak ayo kapan begitu ya. Ya bagaimana Nabi berjalan sesuai dengan yang Allah tuntun. Ketika Allah memerintahkan fasda bima tu'mar, ya, sampaikanlah secara terbuka kepada masyarakat, beliau melakukan fase yang kedua. Tafaul ma'al ummah, berinteraksi secara terbuka. Jadi kalau dulunya sembunyi-sembunyi, partainya semakin kuat, kemudian beliau berinteraksi secara terbuka dalam dua agenda utama. Yang pertama adalah al-a'malul amatu, aktivitas amal yang umum itu dalam rangka apa? Kita lanjutkan dulu ya ke kotak sampingnya, Ibu. Li'ijadi ra'yil ami, dalam rangka mewujudkan opini umum yang itu terpancar dari kesadaran umum. Maksudnya begini, untuk mudahnya dipahami. Ketika Islam itu sudah menyatu dengan para sahabat beliau, kemudian turun perintah untuk berinteraksi secara terbuka ke masyarakat, disitulah Nabi mulai membangun opini Islam yang semakin meluas. Beliau bersama dengan para sahabatnya. Jadi mulailah di situ kita dengar ada penyiksaan sahabat, ada intimidasi, ada boikot, ada macam-macam gitu ya. Karena apa? Karena pemegang kekuasaan kabilah Quraisy itu merasa terganggu eksistensinya dengan isi dakwahnya Nabi itu. Isi dakwahnya Nabi itu adalah memerintahkan manusia taat kepada Allah saja. Mengingatkan tadi, qalu bala syahidna. Kita bersaksi, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Nah, mengingatkan itu. Si kelompok kabilah Quraisy yang waktu itu belum masuk Islam, ya pada akhirnya kan nanti Abu Sufyan tuh masuk Islam, tapi ada juga yang sampai wafatnya pun tetap dalam kekufurannya. Itu ketika merasa terganggu dengan eksistensi seruan Nabi yang melakukan bermacam-macam hal. Nah, itu yang disebut dengan al-a'malul amah. Jadi, kalau bicara dakwah memang tidak mungkin tidak ada resiko. Bahkan kalau bicara aktivitas manusia secara umum saja, saya yakin ibu-ibu juga sepakat nggak ada satu perbuatan yang nggak ada resikonya. Setiap perbuatan pasti ada resikonya. Tapi yang kemudian jadi perhatian kita kan adalah apakah itu worth it, ya, worth it, apakah itu sepadan, ya. Resiko yang ditanggung dengan balasan yang diberikan apakah sepadan. Kalau Allah menjanjikan pahala yang besar, ya tentu sangat sepadan. Salah satunya ya ibu ya, kalau kita baca tentang ayat jihad, meskipun ini nggak bicara dakwah dulu ya, bicara tentang jihad, gambaran bahwa betapa besar Allah itu memberikan reward gitu kepada manusia. Balasan pahala jihad itu kalau kita baca dalam Quran, maka dikatakan bahwa orang-orang yang mati syahid itu jangan dikira bahwa mereka itu amwat, jangan dikira mereka itu mati, bal ahya. Meskipun kita nggak bisa menjelaskan karena kita tidak tahu situasi alam barzah, tapi Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu ahya, hidup. Gambaran kehidupannya itu seperti apa? Dalam ayat dikatakan yurzakun, terus-menerus diberi rizki oleh Allah. Terus-menerus diberi rizki oleh Allah. Jadi menikmati berbagai macam pemberian ketika berada di alam barzah. Kemudian perasaannya itu merasa tenang dengan keluarga yang ditinggalkan. Berarti ada privilege ya, kalau kita bayangkan itu ada privilege, ternyata orang-orang
yang mati syahid berarti ada kekhususan bagi keluarganya. Wallahu alam seperti apa gitu ya. Dampak dari ketika ada yang syahid, maka keluarganya itu juga mendapatkan balasan dari apa yang didapat dari kerabatnya yang syahid itu. Kemudian juga dikatakan tadi yurzakun ahya, senantiasa diberi oleh Allah ya. Kemudian merasa tenang dengan keadaan keluarganya, dan kalau kita baca di Yaumul Hisab itu berarti kalau saya sebut tuh jalur VIP begitu ya. Karena di Yaumul Hisab itu mereka nomor satu. Yang dipanggil nomor satu itu adalah orang-orang yang mati syahid. Jadi jalur jalur VIP, dan pada saat Yaumul Hisabnya pun langsung masuk ke surga. Tidak dihitung karena sudah dihapus semua dosa-dosanya yang telah lalu. Itu balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Nah, tapi juga Allah ingatkan. Nah, saya ingin mengambil ibroh bagi kita semua dari penjelasan fikih tentang syahid ini. Tetapi, masya Allah, ada di antara orang-orang yang mati syahid itu ketika di dunia, ternyata dia yaumul hisab malah kemudian masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata di situ ada niat yang tidak tulus, ya. Misalnya untuk viral, kalau hari ini untuk diperhatikan orang, maka Allah nanti akan menjawab, bukankah itu yang kamu cari dan kamu sudah dapat? Berarti kan sudah tidak ada lagi yang harus kamu tunggu dari Allah, begitu. Dan satu poin lagi, orang-orang yang ketika berperang di jalan Allah itu dia mundur dari kancah pertempuran. Ketika ada situasi yang menakutkan, kemudian dia berhenti, dia surut, dia mundur, dia menghentikan langkahnya, bahkan dia keluar dari pertempuran itu, maka tidak mendapatkan balasan surga, tapi justru mendapatkan siksa neraka. Digambarkan dalam hadis itu diseret wajahnya ke api neraka. Kalau sampai seorang yang syahid saja bisa seperti itulah, apalagi yang nggak melakukan apa-apa untuk Islam. Kalau kita mau mengambil ibrohnya dari hadis-hadis dari ayat-ayat tadi. Kalau sampai orang yang syahid saja itu harus berhati-hati sekali. Jangan sampai tadi kemudian malah tergelincir ke hal-hal yang malah menjerumuskan ke neraka. Apalagi yang kemudian tidak melakukan apa-apa untuk perjuangan Islam. Bagaimana kemudian berharap bisa ini, bisa itu ya. Takut kepada manusia, takut kepada ancaman manusia. Lah kok enggak lebih takut kepada Allah? Yang ketika Allah tadi menggambarkan di dalam hadis, bagaimana sosok seorang manusia ketika diseret ke neraka, itu semuanya pasti diseret di mukanya. Apa yang bisa kita pahami dari sini, Bu-Ibu? Berarti kan manusia itu saking susahnya itu ya, malaikat itu nyeret. Ya orang kalau nggak mau dimasukkan, berarti kan dia pegangan segala macam begitu ya. Nggak mau dia tuh diseret dimasukkan ke neraka, sehingga sampai akhirnya tuh diseret ke mukanya itu begitu, untuk dilemparkan ke neraka. Jadi bukan dimasukkan dengan baik-baik. Kalau neraka itu kan bahasanya dilemparkan gitu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan. Di pelupuk mata kita itu adalah akhirat. Di pelupuk mata kita itu bukan dunia. Kalau digambarkan dalam hadis, yaumul hisab itu waktu tunggunya 1 hari sampai dengan 1.000 tahun, masya Allah. 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Waktu tunggu itu belum menjalani hari-hari selanjutnya. Waktu tunggu dipanggil, giliran dihisab, itu 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Berarti kan memang dunia itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau tadi kita dengar kisah-kisah tafaul ma'al ummah, ada sahabat yang begini, begini, dan seterusnya. Apakah mereka tidak merasakan sakit, susah? Tentu mereka merasakan hal itu, tetapi di depan pelupuk matanya itu, dari apa yang disampaikan oleh Nabi, itu kehidupan akhirat yang hakiki, itu yang lebih 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 melekat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Artinya ada resiko, tetapi dengan izin Allah, maka resiko itu bisa dihadapi. Kemudian yang kedua, tolabun nusroh. Mungkin bisa ditunjuk ya Mbak Des. Tolabun nusroh.
Tolabun Nusro ini beda ibu-ibu warnanya dengan yang hitam tadi. Jadi warnanya merah ini maksudnya biar gampang untuk memahaminya. Ada dua tujuan, lihimayati da'wati wa hamiliha, untuk menjaga dakwah dan para pengemban dakwah, dan yang kedua lil isoli ilal hukmi li iqamatil khilafati, untuk sampai pada tegaknya kekuasaan. Jadi yang tafaul itu ada lagi yang disebut dengan tolabun nusra, itu contohnya kalau pada masa Nabi. Beliau mendatangi kabilah-kabilah besar. Beliau mendatangi kabilah Amr, beliau mendatangi kabilah Bani Sokso'ah, beliau mendatangi kabilah Aus, beliau mendatangi kabilah Khosroj. Jadi itu suku-suku besar. Untuk apa? Untuk mendapatkan dukungan mereka mau masuk Islam, dan ketika masuk Islam maka memberikan kekuatan yang mereka miliki untuk mendukung dakwah Nabi. Nah, itu disebut dengan tolabun nusrah. Oh, ada info suaranya kecil ya. Nah, ketika itu semua dilakukan, tadi saya mendekat ke HP-nya ya. Ketika itu semua dilakukan, proses taskif berjalan, tafaul ma'al ummah berjalan, tolabun nusro. Masya Allah kalau ibu-ibu baca dalam sirah itu tidak mudah. Nabi itu pernah ke Taif dalam rangka tolabun nusro. Apa yang kemudian beliau dapatkan? Dilempari batu begitu ya, sampai dengan berdarah-darah. Ya sampai kemudian pada akhirnya ada penerimaan dari suku Aus dan Khosroj. Jadi perjalanan dakwah itu memang ya begitu dinamikanya. Ibu-ibu yang rahmati Allah, kalau kita melihat perjalanan dakwah Nabi, lelah, ya berbagi waktu dengan yang lain mungkin hari ini, pikirannya, tenaganya, fisiknya. Bahkan tadi kalau Nabi ya sampai dengan beliau itu tadi ya dilempari batu di Taif sampai berdarah-darah. Itu Nabi saja begitu. Jadi kalau kita masih dibully, apa di EC sama netizen ya, macam-macam, itu mah belum ada apa-apanya itu. Kalau dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi pada akhirnya yakinlah bahwasanya Allah itu akan memenangkan Islam. Sehingga fase dakwah itu pasti akan sampai pada fase yang ketiga, istilamul hukmi. Proses penyerahan kekuasaan kepada Islam. Jadi Islamnya yang jadi fokus, bukan ke personnya ibu-ibu. Penyerahan kekuasaan kepada Islam, ini sebuah kata yang penting untuk membedakan dengan sistem politik sekuler. Kalau dalam proses perubahan Islam itu yang menjadi subjek, yang menerima kekuasaannya itu adalah Islam. Jadi umat tidak melihat mau A, mau B, mau C gitu ya. Tetapi yang mereka lihat adalah siapapun itu, maka dia akan memberlakukan Islam sebagai bentuk qalu bala syahidna, sebagai bentuk persaksian manusia. Bukan hanya orang Islam yang ditanya di alam ruh itu ibu-ibu, semua ruh itu ditanya dan semuanya menjawab qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Nah, pada saat istilahul hukmi itu, maka litadbikil islami, dalam rangka memberlakukan Islam tadbikon aman syamilan, dengan proses pemberlakuan yang menyeluruh, yang syamil, yang am. Jadi semua regulasi Islam tidak ada yang ditinggalkan. Tidak ada lagi istilahnya yang ini dulu, yang itu belakangan. Semua hukum Allah baik dari surat Al-Fatihah sampai dengan ditutup dengan surat Anas, semua regulasinya diberlakukan. Tidak ada yang ditinggalkan. Dan untuk mengemban dakwah risalah Islam ke seluruh alam. Nah, demikian proses bagaimana Nabi dulu melakukannya. Nah, kita sekarang mungkin agak cepat ya. Baik. Nah, ini mungkin tidak saya jelaskan secara detail karena dengan yang slide dalam bahasa Arab tadi itu insya Allah sudah cukup jelas. Marhala taskif, marhala tafaul. Nanti kalau ibu-ibu akan mempelajarinya lebih lanjut bisa dibaca-baca ya. Marhala taskif itu apa saja yang dilakukan ya. Kemudian marhala tafaul itu apa saja yang dilakukan. Nah, itu untuk memudahkan ini di resam dari sirah ibu-ibu. Jadi kalau ada yang bertanya, ini tulisan-tulisan ini difahami dari mana? Dari sirah Rasulullah.
Wabil khusus kalau mau referensi itu ada buku yang berjudul Ad-Daulatul Islamiyah tuh. Nah, di situ menjelaskan bagaimana proses perjalanan dakwah Rasulullah mulai dari beliau melakukan marhalah taskif sampai dengan tadi istilah mulhukmi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan mulai masuk ke era kini. Jadi, kalau disimpulkan, karena ini sebagai bentuk perubahan, maka tentu tidak mudah. Nabi sudah mencontohkan bersama dengan para sahabat, keberhasilan itu akan diraih jika para pejuangnya itu ikhlas. Jangan sampai tadi ya kita kita mengingat tadi hadis Nabi yang menjelaskan bahwa ada di antara para syahid ya itu yang malah kemudian diseret ke neraka, naudzubillah gitu ya. Berarti hilangnya faktor ikhlas, ya. Motifnya itu untuk yang lain-lain. Kalau hari ini ada istilah viral begitu. Nah, kalau untuk viral ya viral-viralnya dapat, berarti kan sudah nggak bisa diminta apa-apa lagi sama Allah. Nah, itu harus berhati-hati. Kemudian sabar, tawakal, istiqomah, taat, sajaah, harus ada berani, maksud keberanian, sabat, teguh, indibat, disiplin. Disiplin. Jadi meskipun muslimah, tidak boleh malas. Harus disiplin, mengatur waktu, tenaga, pikiran, sehingga perintah Allah bisa kita padu padankan, kita jalankan bersama dengan perintah-perintah sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, dan lain-lain. Husnudon, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itulah yang terbaik, tidak akan ada sesuatu yang menimpa diri kita kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi husnudon, tawadhu, dan seterusnya. Dan ini semua semoga Allah mudahkan kita menyuburkan keimanan yang kita punya dengan tadi terus-menerus mengkaji Islam untuk menguatkan sifat-sifat ini. Nah, kita mulai masuk ke sesi presentasi akhir. Ini mungkin agak cepat saja. Ini ada beberapa pernyataan yang saya tampilkan. Ada dua ya, ada dua. Yang pertama dari Zeno Baran. Gambaran betapa takutnya dunia barat terhadap apa ya berarti ya kalau bahasanya itu tanda-tanda kembalinya kekuatan Islam, tanda-tanda kembalinya kekuasaan Islam. Zeno Baran ini adalah seorang perempuan, jadi nggak saya tampilkan gambarnya ya, karena saya mencari gambarnya yang berkerudung ya pasti nggak ada gitu. Jadi semua gambarnya ya kelihatan rambutnya. Tidak saya tampilkan gambarnya. Zeno Baran ini adalah Direktur International Security and Energy Program Nixon Center. Dia mengatakan bahwa ancaman yang serius bagi Amerika dan sekutunya itu hari ini yang menurut dia rekomendasikan dari riset yang dilakukan oleh Nixon Center, yang paling berbahaya dalam rekomendasi Zeno Baran itu adalah Hizbut Tahrir. Kenapa dia katakan dalam reportnya itu, dalam laporannya itu bahwasanya ini adalah gerakan yang paling berbahaya, karena sebetulnya gerakan untuk menegakkan kekuasaan Islam itu bukan hanya satu, Ibu. Tadi kan kalau kita baca surat Ali Imran 104 itu kan ummatun tadi ya, mudah-mudahan Ibu masih ingat tadi waltakum minkum ummatun. Nah, itu kan nakiroh. Nakiroh itu umum, jadi tidak ada alif lamnya di situ, tidak makrifat. Jadi perintah Allah ini memang realisasinya bisa dilakukan oleh lebih dari satu kelompok, itu bisa bermacam-macam. Ya, kalau kita mengacu kepada surat Ali Imran ayat 104 tadi. Dan dia katakan dalam riset timnya Zeno Baran tadi yang paling berbahaya itu adalah Hizbut Tahrir dari sekian banyak gerakan Islam. Sebab menurut dia Hizbut Tahrir adalah satu-satunya organisasi yang sangat memahami khilafah, dan itu yang membuat dia menjadi berbahaya karena dia sangat memahami khilafah dan sangat memahami metode menegakkannya. Ini yang menurut riset dia bahwa berbahayanya dibanding yang lain itu karena bukan hanya paham khilafahnya, tapi juga paham metode menegakkannya. Yang tadi sudah kita bahas, sebetulnya itu nggak melip-melip amat ya Ibu ya. Kalau kita lihat itu kan berdasarkan contoh Nabi tadi, oh begitu langkahnya begitu, tapi itu bagi orang-orang
Barat itu sangat menakutkan ya. Aktivitas dakwah untuk menyeru kepada Islam itu. Dalam pernyataan Zenobaran, dia katakan Hizbut Tahrir bergerak dalam perang pemikiran the war of ideas yang sesungguhnya. Hizbut Tahrir bergerak di seluruh dunia dan telah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam perjuangannya meski belum sampai pada satu titik berdirinya khilafah. Tapi menurut dia akan sampai pada titik itu gitu, karena ada metode operasional yang juga difahami dan dijalankan. Kemudian satu lagi, sebetulnya banyak sekali nih saya, karena keterbatasan saya ambil dua saja. Yang kedua ini, kenapa dua orang ini ibu-ibu? Karena ini intelektual semua, gitu ya. Jadi saya ambil dua ini tuh karena dua-duanya ini intelektual. Satu lagi ini juga adalah peneliti. Noah Feldman ini dalam rilis yang dia keluarkan di World Bulletin tanggal 30 Januari 2009, dia katakan, kalau dibaca panjang Ibu, jadi yang saya highlight kalimat tertentu saja yang kita lihat di sini. Bagaimana mereka membaca munculnya kekuasaan Islam. Pernyataan Noah, dia katakan bahwa kemunduran syariah Islam di masa lalu itu nanti hari ini akan diikuti dengan kebangkitan. Jadi Islam itu pernah muncul di masa Nabi, kemudian dilanjutkan dengan para khalifah itu sampai meluas Abbasiyah dan seterusnya, Masya Allah ya. Kemajuan ilmu yang luar biasa, ditemukannya angka nol dan lain-lain ya. Sampai kemudian mundur. Mundur itu di tahun 1900-an. Tapi dalam riset yang dilakukan Noah, dia katakan bahwa ini akan diikuti kembali. Jadi nanti akan ada kebangkitan kembali syariat Islam, suatu proses yang akan berakhir pada endingnya itu terbentuknya khilafah Islam. Kedua slide terakhir, beyond of that, kita sebetulnya tidak perlu mendengarkan apa yang mereka katakan pun sebetulnya ada di hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bazzar. Ini informasi dari Nabi kita, hadis yang cukup panjang. Beliau bersabda bahwa di tengah-tengah kalian itu, kalian dalam Al-Quran juga sudah banyak dikhobarkan bahwa ada zaman kenabian, umat manusia itu selalu didampingi oleh para nabi, kemudian Allah akan mengangkatnya. Nah, ketika para nabi ini sudah wafat, ya diangkat Allah, maka dalam hadis itu Nabi mengatakan akan ada khilafah. Jadi yang menggantikan Nabi, karena sudah tidak ada Nabi lagi, Rasulullah Muhammad adalah penutup para Nabi, dilanjutkanlah kepemimpinan, memimpin manusia taat dengan Allah dalam kekuasaan Islam. Bukan berarti khilafah jadi Nabi, bukan begitu Ibu. Maksudnya adalah khilafah itu kan artinya pengganti. Pengganti itu maksudnya berarti meneruskan kepemimpinan Islam atas manusia yang regulasinya itu dijalankan oleh khalifah. Dan itu mengikuti manhaj kenabian, jadi tidak melenceng. Yang di awal itu tidak melenceng, dan itu kita kenal kalau dalam sejarah para khalifah itu ada khulafaur rasyidin, khalifah yang rasyid, yang lurus ya. Nah, kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu akan ada kekuasaan yang zalim. Kemudian Allah mengangkatnya. Jadi kalau kita baca dalam sejarah ya ada khalifah yang begini begitu gitu ya. Tapi tidak banyak. Kemudian akan ada kekuasaan diktator dan inilah yang kita rasakan hari ini. Kekuasaan diktator yang menyengsarakan. Atas izin Allah dia tetap ada. Izin Allah itu bukan berarti Allah ridho ya ibu-ibu ya. Jadi harus kita pahami izin Allah, biidznillah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi kecuali atas izin Allah. Tetapi itu berbeda dengan ridho Allah. Izin Allah. Karena tidak mungkin ada sebuah peristiwa kalau Allah tidak mengizinkan. Ada penguasa yang zalim. Kenapa sampai penguasa itu lama sekali ada di tengah-tengah manusia? Ya ketika Allah mengizinkan, berarti manusia harus berpikir, melakukan perubahan, mengubahnya. Ma bi anfusim, apa yang salah pada diri mereka. Introspeksi, perbaiki. Nah, jadi izin Allah itu dalam rangka mengembalikan manusia juga ke jalan yang lurus, tapi bukan berarti Allah ridho. Jadi biidznillah itu harus dipahami tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak izinnya Allah. Nah, kemudian ditutup summatakunu ala khilafatan ala minhajin nubuwah.
nanti akan ada kembali setelah masa yang zalim itu khilafah yang tegak di atas manhaj kenabian. Summa sakata. Kemudian Rasul diam. Jadi Allah memberikan informasi bahwa dalam situasi yang diktator ini juga tidak akan selamanya, karena setelah ini tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Saya tutup di slide terakhir. Ini ada gambar semut ya ibu-ibu. Meskipun ini memang kisahnya itu saya telusuri memang juga bukan berasal dari hadis ya, tapi ada satu ibroh yang bisa kita ambil dalam proses pembakaran yang dilakukan oleh Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim. Itu ada semut yang sibuk membawa air untuk berusaha memadamkan api, dan sekalipun ya apalah artinya ya, mulut semut yang sangat kecil membawa air ya, membawa air untuk memadamkan api. Tapi yang bisa kita lihat di sini bahwa yang penting itu adalah kita itu di posisi mana. Kalau dalam dialognya itu kan, uh, kenapa bawa air padahal apinya juga nggak bisa padam gitu. Dalam pandangan semut bahwa yang penting itu bukan padam tidaknya, yang penting itu bahwa posisi dia di siapa, posisi dia ada di posisi mana. Hari ini pertarungan antara yang hak dengan yang batil luar biasa, opini yang benar dan opini yang salah itu campur aduk jadi satu, maka sebagai intelektual maka jadi kebutuhan bagi kita untuk menegaskan posisi kita itu ada di mana. Posisi kita itu ada di posisi qalu bala syahidna, ya betul ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Atau tadi yang dalam ayat selanjutnya tadi yang kemudian manusia itu mengatakan begini begitu ya. Intinya cari Allah. Ya, demikian ibu-ibu dalam pembahasan yang cukup panjang. Semoga bisa difahami dan memudahkan kita untuk taat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.